Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Semuanya dalam keadaan sehat ya? Ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, baik itu jasmani maupun rohani kita. Dan kita semua dengan diberikan kesehatan bisa untuk melaksanakan aktivitas ya, yang kesemuanya itu bisa kita jadikan sebagai ibadah, sebagai jalan kita untuk meraih ridha Allah. Ya, sebelum pelajaran ataupun pembahasan pada hari ini kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu untuk memimpin doa, dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Silakan kami untuk memimpin doa. Tiba duduk berdoa, belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbidubillahi rabbil islami Rabbi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam Nabi Habibina ya Allah ya Rabbana anta ma'suduna ridha sama rukuna dunya wa urana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbarul ya Kabir ya Alimu ya Qabir ya Basitu ya Hafiz ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Hamdu ya Latifu ya Mubiru ya Halim ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Muni ya Mani'u ya Darru ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu ya Rasidu ya Sabur Aja jalla bitu'u bi asma'ika husna ikfirlana dunubana wali walidina wa dhurriyyatina kafir an sayyi'atina wastur ala uyubina wajbur ala nusanina wa qadaratina wa zidna nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih sadana daiman hayatina ila khairil qaribna amin syarri baina wal qurba rajauna akhiran minna karima wasidana wa biha wa ijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala taha khalili rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Terima kasih sudah memimpin doa dan membaca Asmaul Husna. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita pada kesempatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Saya mau lanjutkan dengan absensi ya. Apa saja yang kita berangkat pada hari ini. Bentar ya. Agusti, Endah Panalia, Alviniza, Evi, kemudian Fatatun Saro, Fatatun Latifah, Fitri Nur Anissa, Mahmudatul Hasanah, Atik Alfami, Akamul Karimah, Nur Fadila, Nur Lina, Latifatul Lailul Husna, ya, Damara Saputra, Salviati, Rizky Ok,
Safia, betul ya? Ya, terima kasih semuanya lengkap ya. Kemudian untuk selanjutnya kita di sini akan mempelajari mengenai dinasti Abbasiyah. Ya, ada yang sudah tahu belum tentang dinasti Abbasiyah? Belum. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai dinasti Abbasiyah. Namun sebelumnya Pak Saiful akan menyampaikan mengenai kompetensi dasar yang nanti bisa kalian pahami ketika kita mempelajari dinasti ini. Yang pertama adalah menghayati ya, semangat perjuangan Islam dari proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Kemudian menghayati nilai-nilai Islam dari perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian kita akan menganalisis sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, menyusun peristiwa penting dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Dari kompetensi dasar tersebut, ya nanti kalian diharapkan ya yang pertama adalah mengetahui latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah, kemudian membangun kesadaran pentingnya ya waktu dan tempat tentang yang merupakan proses dari masa lampau, masa kini dan masa depan, membuktikan peristiwa penting dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah dan mengambil ibroh. Ibroh itu apa? Nilai ya, nilai dari peristiwa bersejarah dengan meneladani tokoh berprestasi untuk mengembangkan peradaban Islam pada masa ini. Ya, untuk yang berikutnya Pak Guru akan menampilkan video dan gambar yang nanti berhubungan dengan materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Sudah siap semuanya? Ya, sudah siap semuanya. Nih, silakan dilihat ya videonya ya. Jalan, tinggal. Dinasti Bani Abbasiyah merupakan pemerintahan yang dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah SAW. Sementara khalifah pertama dari pemerintahan ini adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib atau yang dikenal sebagai Abul Abbas yang mendapat gelar As-Sofa. Abdul Abbas As-Sofa berhasil menjadi khalifah pertama setelah menggulingkan pemerintahan Bani Umayyah pimpinan Marwan bin Muhammad dalam perang Al-Zab sebagai perang puncak dari kekuatan Abbasiyah dan Umayyah. Ada satu pertanyaan yang perlu disampaikan ketika membahas dinasti Bani Abbasiyah, yaitu mengapa gerakan ini bisa berkembang demikian pesat dan mendapat dukungan luas dari masyarakat. Apa rahasia di balik besarnya gerakan Abbasiyah? Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Untuk bisa tahu jawabannya, sebaiknya kita melihat bagaimana kronologi gerakan ini lahir. Gerakan Abbasiyah awalnya adalah gerakan pengajian kecil-kecilan yang dirintis oleh Ali bin Abdullah di daerah Hamimah, Yordania pada tahun 100 Hijriah. Tepatnya ketika dinasti Bani Umayyah dipimpin Khalifah ke-8 Umar bin Abdul Aziz. Namun gerakan ini dengan slogan Ahlul Bait, keluarga Rasulullah, ini mendapat simpati masyarakat hingga membesar demikian cepatnya. 3 daerah ini kemudian dijadikan sebagai poros gerakan Abbasiyah dengan strategi wilayah Hamimah dijadikan sebagai pusat perencanaan, Kufah dijadikan sebagai pusat pembentukan opini, dan daerah Khurasan dijadikan sebagai pusat penebar opini. Dengan strategi 3 poros tersebut, perkembangan gerakan Abbasiyah kian membesar. Dukungan pada masyarakat makin mengalir, apalagi di saat yang sama performa pemerintahan dinasti Bani Umayyah kian menurun, sehingga banyak masyarakat yang kecewa.
Situasi seperti itu semakin membuat gerakan Abbasiyah yang mendapat tempat di hati masyarakat. Bahkan kelompok yang selama ini memberontak seperti kelompok Syiah dan Khawarij pun ikut bergabung memperkuat gerakan Abbasiyah. Hal sama juga dilakukan kelompok Mawali atau kelompok non-Arab. Mengapa kelompok Mawali ikut gabung? Karena selama ini mereka juga kecewa dengan Bani Umayyah yang dikenal sebagai pemerintahan Arab oriented, mengutamakan orang-orang Arab sementara orang-orang non-Arab dianaktirikan. Maka tidak heran begitu muncul gerakan yang memberikan harapan perubahan, mereka pun serentak membackup gerakan ini. Apalagi gerakan Abbasiyah juga punya slogan Ahlul Bait yang memberi pesan, sudah saatnya pemerintahan dikembalikan kepada keluarga Rasulullah, sudah saatnya pemerintahan dikembalikan kepada keluarga Bani Hashim. Setelah Muhammad bin Ali meninggal, gerakan ini diteruskan anaknya Ibrahim. Oleh Ibrahim, gerakannya semakin dikonkretkan untuk menggulingkan Bani Umayyah. Bahkan Ibrahim menyewa komandan perang Abu Muslim Al-Khurasani untuk membantu gerakannya. Akibatnya, gerakannya tercium pemerintahan Bani Umayyah dan Ibrahim tertangkap dan dibubarkan ke dalam masyarakat. Apa penangkapan Bani Ibrahim menghentikan gerakan Abbasiyah? Ternyata tidak. Saudara Ibrahim bernama Abdullah bin Muhammad atau dikenal sebagai Abul Abbas Mustafa meneruskan perjuangan kakaknya. Bahkan gerakannya tidak terbendung lagi. Setelah menguasai wilayah Khorasan, Abul Abbas pun menaklukkan wilayah Irak. Penaklukan terhadap Irak dimanfaatkan pendukungnya untuk membaiat Abul Abbas sebagai khalifah di Masjid Agung. Sejak itu dukungan terhadap gerakan ini kian besar. Perang antara suku Abbasiyah dan Umayyah pun terus terjadi hingga puncaknya terjadi perang pada perang Al-Zab di Irak yang dimenangkan oleh suku Abbasiyah. Pasukan Umayyah kalah dalam perang tersebut dan Khalifah Marwan bin Muhammad pun lari ke Damaskus. Tapi terus dikejar, tapi lari sampai ke Mesir dan tertangkap terbunuh di daerah Mesir. Begitu juga dengan keluarga Bani Umayyah lainnya. Tetapi ada salah satu keturunan Bani Umayyah yang berhasil selamat dan lari ke arah barat, ke arah Maroko dan menyeberang ke daratan Andalusia. Dialah bernama Abdurrahman. Dia kemudian berhasil menggalang kekuatan di wilayah Andalusia dan membangun dinasti Bani Umayyah II dengan gelar Abdurrahman Al-Tahir. Ya, mengenai video tersebut, kira-kira ada nggak yang ingin ditanyakan mengenai video tersebut? Silakan. Ada? Putra Ali bin Abdullah. Ya, putra dari Ali bin Abdullah. Ya, dia itu adalah seorang tokoh yang tidak setuju dengan pengangkatan daripada Daulah Umayyah. Ya, pada tahun 750 Masehi, Muhammad bin Ali mengajak masyarakat untuk mendukung gerakannya. Tadi gerakannya itu hanya berupa pengajian kecilan, ya, yang kemudian gerakan tersebut ini menjadi besar. Ya, dia ingin merebut ya kekuasaan yang dicapai oleh Daulah Umayyah karena dia itu juga sudah tidak cocok dengan pemerintahan Bani Umayyah yang dirasa sangat tidak adil. Ya, mendukung gerakannya ajaran ini mengatasnamakan keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya ini adalah seorang sosok Abu Muslim Al-Khurasani, tokoh penting yang berhasil meramu gerakan sehingga masyarakat mendukung gerakannya menggulingkan Daulah
Umayyah. Ya, rumus. Kemudian ini adalah pertempuran Zab. Nah, adalah puncak daripada pertentangan atau pergolakan yang terjadi antara keturunannya Abu Abbas, keturunannya Abbas dan Daulah Umayyah. Ya, ini adalah pergolakan atau puncak daripada pergolakannya. Pergolakan. Ya, tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah yang pada awal terbentuknya mengalami masa kejayaan. Daulah Umayyah. Keadaan ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah itu kemunduran Daulah Umayyah makin tampak. Sepeninggal daripada Khalifah Hisham bin Abdul Malik, kemunduran itu semakin tampak. Kekacauan terjadi di mana-mana dan pertikaian internal keluarga tidak terhindarkan. Kemudian Daulah Abbasiyah ini berkuasa dalam rentang waktu yang panjang selama 550 tahun. Pusatnya berada di Baghdad, Irak sebagai ibu kotanya. Wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah ini membentang luas meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Afrika, Asia. Ini dari Asia sampai ke wilayah Eropa. Kemudian pusat pemerintahnya ini berada di daerah ini sini. Nah, kemudian kota-kota pentingnya dan sana Mekah, Madinah, Miskat, Faras, Masar dan yang lain-lain. Dan yang penting ini adalah wilayah di luar kekuasaan Abbasiyah. Nah, sampai di sini tentunya masih banyak hal yang belum kita bahas di sini. Tugas kalian pada hari ini adalah mendiskusikan mengenai pemerintahan ataupun sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok yang ini semuanya tadi sudah kita bagi ya. Kelompok ini tidak memandang teman, ya, tidak memandang apapun itu, pokoknya kita belajar bersama-sama, ya. Tugasnya akan Mas Saiful bagi, ya. Yang pertama Mas Saiful namakan kelompok 1, kemudian itu yang di belakangnya itu adalah kelompok 2. Ini kelompok 3 dan ini kelompok 4. Nanti masing-masing kelompok akan Mas Saiful berikan tugas. Tugasnya ini mengenai materi ini, ya, memecahkan masalah. Masalahnya apa saja kira-kira? Yang pertama, apa saja sih? Ya, faktor-faktor ataupun latar belakang yang ada di dalam berdirinya dinasti Abbasiyah. Kemudian yang kedua, itu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan dinasti Umayyah itu mengalami keruntuhan yang kemudian dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah. Kemudian tentu saja di dalam setiap berdirinya suatu negara itu ada tokohnya, ya, ada tokohnya. Kira-kira siapa saja tokoh-tokoh yang membangun ataupun yang menciptakan adanya sebuah kekuasaan. Di sini kekuasaannya adalah kekuasaan Abbasiyah. Kemudian dari tokoh pasti muncul sebuah peristiwa. Yang peristiwa tersebut ini mengiringi terjadinya sebuah daulah. Ya. Maka dari itu Mas Saiful akan dibagi menjadi 4 karena itu pokok masalahnya ada 4. Yang pertama itu adalah latar belakang. Kemudian yang kedua faktor, yang ketiga tokoh, yang keempat peristiwa. Mas Saiful akan dibagi menjadi 4, ya, karena ini kelompoknya 4, maka kita bagi menjadi 4. Untuk kelompok yang pertama, ya, ini anggotanya siapa saja? Latifah, siapa? Dila, siapa? Muda, Agustin. Ini membahas nanti mengenai latar belakang, ya, latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Kemudian untuk yang kelompok 2 siapa? Oksa. Kemudian Evi. Kemudian
Salvi ini akan membahas mengenai apa? Mengenai latar belakang faktor-faktor ya, tadi saya pun menyampaikan faktor-faktor ya, faktor-faktor yang mendukung adanya dinasti Abbasiyah, baik itu dari Umayyah ataupun nanti setelah dari Umayyah tersebut ini terguling ya. Kemudian kelompok 3 ini ada siapa? Pak Imah ya, kemudian Fitri, Lina, dan Saro Tata ya. Tata ini akan membahas mengenai tokoh ya, tokoh-tokoh yang berperan dalam berdirinya Daulah Abbasiyah. Kemudian yang terakhir ini yang putra, ini ada siapa? Damara. Kemudian ada siapa namanya? Fahmi. Kemudian ada Niza. Ini akan membahas mengenai peristiwa yang terjadi ketika pergantian dari Daulah Umayyah ke Daulah Abbasiyah. Sudah paham tugas-tugasnya? Ya. Ini silakan nanti saling membantu mencari tadi apa yang sudah Pak Saiful tugaskan. Yang ini tugasnya mencari di buku mencari di buku ataupun sumber-sumber lain yang berhubungan dengan Daulah Abbasiyah. Silakan didiskusikan. Ya, silakan. Ya, silakan dibuka bukunya, dicari siapa saja, apa saja peristiwa-peristiwanya. Silakan. Silakan dibagi, nulis semua, pokoknya satu mencari nanti digabungkan saja. Masing-masing nggak apa-apa, nanti dibacakan. Ya, ada satu sedikit aja. Ya, silakan.
Udah, ya satu orang. Yang membaca di depan. Jadi itu boleh nanti itunya itu. Hasil presentasinya ya. Hasilnya apa? Ya, ada kesulitan tidak? Ada kesulitan? Nanti setiap kelompok ada satu yang maju ke depan, ya, membacakan hasil daripada diskusinya, ya, mewakili kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Kemana? Ya. Ya. Ya, ini misalnya ya, nanti laporan hasil. Sudah ketemu belum peristiwanya? Sudah? Sudah. Ada berapa kira-kira peristiwanya? Berapa? Ketemu? Contohnya sudah ada berapa? 4. Berapa? 4. Sudah ada yang selesai? Belum? Cukup? Yes? Sudah. Kelompok 1 bagaimana?
mengenai latar belakang. Sudah siap dipresentasikan? Sudah siap? Ya. Ya, silakan. Untuk nomor 1 siapa yang akan mewakili? Ya, silakan. Ya, aduh, silakan. Salam dulu ya. Silakan. Dipresentasikan. Ayo yang lain. Ya. Silakan. Politik dalam negeri. Kedua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah dengan upaya yang dilakukan oleh kelompok Muhammadiyah, kelompok Daulat Indonesia, dan kelompok yang menilai kekuasaan Khalifah adalah satu keturunan Fikalik dan yang menuntut balas masyarakat dunia besar Fikalik jika jalan hingga terpecah kelompok suku Arab utara dan selatan. Terus? 4. Kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah menolak Muhammad yang jumlah tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Korbannya Khalifah Muhammad yang Muhammad Khalifah Khalifah kedua Umayyah sebelah kalah dalam pertempuran di Sungai Jabir di tahun 1134 sampai 9. Ya, terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan. Mengenai latar belakang, sudah dengar semua? Sudah. Kemudian untuk yang apa itu tadi? Faktor-faktor. Ya, faktor-faktor pendukung. Silakan. Belum. Untuk yang tokoh sudah? Sudah? Sudah, ayo silakan dicoba presentasikan siapa saja tokoh-tokoh pendiri kekhalifahan Abbasiyah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saja tidak apa-apa. Tokoh yang berperan dalam kasus berdirinya adalah Abbasiyah adalah Ali bin Abdullah, wafat 124 Hijriah 742 Masehi. Putri Muhammad bin Ali, wafat tahun 124 Hijriah 745 Masehi. Ibrahim bin Muhammad, wafat 128 Hijriah atau 746 Masehi. Dia Abdul Abbas As-Saffah, Khalifah pertama. Abu Ja'far Al-Mansur dalam sejarah pemimpin pertama adalah Abbasiyah, yaitu Abdul Abbas As-Saffah, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Di kota Khurasan yang menjalankan hukuman dari pemimpin masyarakat Khurasan adalah Muhammad bin Ali. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Ya, itulah tadi mengenai tokoh-tokoh. Ya, tokoh-tokoh pendiri Khalifah Abbasiyah. Yang pertama siapa? Yang pertama siapa tadi? Terima. Ali bin Abdullah, kemudian Muhammad bin Ali, kemudian Ibrahim bin Muhammad, kemudian Abdul Abbas As-Saffah, kemudian Abu Ja'far Al-Mansur. Itulah tokoh-tokoh dari para pendiri Khalifah Abbasiyah. Ya, silakan. Kelompok 2 dibacakan mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi ya, faktor-faktor yang mendukung. Waalaikumsalam.
Ulama telah memberikan usia bagi Rasulullah di dalam keluarga mereka sering terjadi pertikaian. Misalnya yang terdapat berikut dua contoh pasangan yang lemah seperti dalam Islam tidak berlaku pada kuat maupun membuka kebesaran serta menjaga keutuhan dan kebesaran negara. Ketika adanya kebesaran terjadi perubahan kekuasaan di kalangan anggota keluarga tidak dapat diubah menjadi Islam negara yakni pendapat dari keluarga yang berkolaborasi. Kata tersebut kaum mawali mereka bersama-sama mengalami derajat keberagaman bukan sebagai masyarakat kelas kedua. Golongan dan saling mengenal dan wilayah dari Indonesia. Para terdapat sama sekali selalu menggunakan tidak berarti dengan keanggotaannya bangsa atau diperlihatkan atau disebut. Demikian selanjutnya terjadi Daulah Umayyah adalah munculnya kekhawatiran yang didasari oleh kebenaran atau sesuatu yang baik. Setelah ini mendapat dukungan penuh dari ilmu tafsir. Golongan kita dari kaum mawali berarti setelah keluar pada kita dan Umayyah. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan. Kemudian yang terakhir ini apa ya? Peristiwa. Ya, peristiwa yang terjadi ketika akan munculnya sebuah daulah Bani Abbasiyah. Silakan, siapa yang mau maju mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, silakan. Fahmi. Ya, teman yang lain memperhatikan hasil presentasinya. Semuanya bagus-bagus. Ya, pokoknya maju saja itu sudah hebat. Ya, maju saja sudah hebat. Silakan, Fahmi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum berdirinya Daulah Abbasiyah. 1. Munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah seperti kelompok Mawali, kelompok Syahak, dan kelompok Syiah. 2. Perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. 3. Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah, tetapi sebelum usahanya itu terwujud, Ali bin Abdullah wafat pada tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. 4. Abu Muslim al-Khurasani dan Abu Asofa serta Abu Ja'far al-Mansur melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting Daulah Abbasiyah dan menguasainya. 5. Walaupun Khalifah Marwan bin Muhammad berhasil melarikan diri ke Yordania, tetapi berhasil tertangkap di kota Fustat, Mesir, dan wafat di sana. Ya, itulah peristiwa-peristiwa ya yang mengiringi Daulah Bani Abbasiyah. Ya, berikan tepuk tangan. Apresiasi. Ya, terima kasih semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Ya, kita mempelajari dinasti Abbasiyah tentunya sangat cepat sekali ya waktunya ya. Hanya 40 menit ya, hanya 40 menit itu tentunya masih terdapat banyak sekali yang belum kita ketahui. Ya, kira-kira kalian yang sudah mengetahui mengenai apa saja mengenai Daulah Abbasiyah? Latar belakangnya sudah tahu ya? Sudah tahu. Kemudian peristiwanya sudah tokohnya sudah, alhamdulillah semuanya sudah bisa mengetahui tentang kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Ya, untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari ya mengenai khalifah-khalifah yang pernah memimpin, ya, khalifah-khalifah yang pernah memimpin daripada Bani Abbasiyah. Ya, namun sebelum Pak Saiful akhiri, Pak Saiful akan memberikan tugas. Nanti tugasnya tersebut silakan kalian bisa mengumpulkan. Ya, cukup sampai di situ saja. Jadi kesimpulannya kita mempelajari tentang sejarah latar belakang dinasti Abbasiyah dan kita lebih mengetahui mengenai mengapa sih ada dinasti Abbasiyah. Ya, merupakan sebuah dinasti dalam kekhalifahan. Ya, dalam kekhalifahan peradaban Islam yang kesemuanya itu kita itu harus bisa mengambil pelajaran.
ya, karena para pendiri kekhalifahan daripada Daulah Abbasiyah ini mereka semua itu adalah orang-orang yang gigih, ya, mereka semua itu adalah orang-orang yang memiliki semangat tinggi untuk mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Kemudian kita juga harus yakin bahwa adanya Khalifah Abbasiyah itu merupakan semua itu adalah merupakan ya sebuah problematika ya dalam dunia Islam, dan kita itu juga harus yakin kalau dinasti Abbasiyah itu terjadi itu semuanya juga atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai di sini saja materi yang kita pelajari, ya. Saya ulang kembali, untuk materi yang akan datang kita akan mengulas mengenai para khalifah dinasti Abbasiyah. Ya, itu saja yang dapat Pak Saiful sampaikan, dan semoga diskusi kita ini bisa kita jadikan sebagai suatu pengalaman bagi diri kita semua. Ya, mari kita akhiri diskusi kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Saiful, apabila terdapat banyak kesalahan, kesilapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Saiful akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih.